Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti. Bab 284. Kesenjangan dana ini tidak dapat diisi dengan bekerja. Terlebih lagi, semakin lama waktu berlalu, pihak lain menjadi semakin agresif. Suasana hati Sister Song menjadi semakin buruk. Dia telah memikirkan hampir semua metode, tetapi pihak lain bersikeras untuk segera membayarnya kembali. Sister Song mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengembalikan uang itu terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan putri mereka? Biaya di luar negeri tidak terlalu rendah. Keduanya selama ini menabung untuk membiayai pendidikan anaknya. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, dia benar-benar tidak punya pilihan selain datang dan mencari Kuzi. Tidak apa-apa, jangan khawatir, santai saja. Setiap orang mempunyai kesulitannya masing-masing. Kuzi menepuk bahu Sister Song untuk menghiburnya. Dia tidak lupa bagaimana dia merebut Sisi saat itu. Kali ini, selama Sister Song meminta, dia pasti akan membantu. Kuzi memberikan perkiraan kasar dan memasukkan puluhan ribu uang tunai ke dalam dirinya. Tangan, ambillah. Mungkin karena dia hidup terlalu keras beberapa tahun terakhir ini, tapi Sister Song tidak menolak. Dia mengucapkan terima kasih dan menerima amplop itu. Dia menyentuh tumpukan uang tebal di dalam amplop dan akhirnya menenangkan diri. Dia melihat ke arah Kuzi yang tersenyum dan memiliki keinginan untuk menerkam dan memeluknya. Terima kasih banyak. Saya pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda setelah jangka waktu ini. Kuzi lah yang membungkuk dan memeluknya. Tidak apa-apa. Anda dapat mengembalikannya kepada saya kapan saja. Kembalilah jika itu tidak cukup. Saya pasti akan membantu Anda. Selama Anda tidak menganiaya diri sendiri, saya bersedia melakukan apapun. Sister Song tidak dapat menahan air matanya lagi. Dia memeluk Kuzi dan hampir menangis. Penderitaan selama bertahun-tahun tampaknya tidak sia-sia. Setidaknya masih ada harapan sekarang. Saat Sisi melihat ibu baptisnya menangis, dia juga ingin menangis. Namun, ibunya pernah memberitahunya bahwa ketika anak-anak di taman kanak-kanak menangis, dia bisa menggunakan sapu tangan untuk menyeka air mata mereka. Ini jauh lebih bermanfaat daripada menangis bersama mereka. Sisi mengambil sapu tangan dan menyeka air mata ibu baptisnya dengan tangan kecilnya. Kakak Song bahkan lebih tersentuh. Dia memeluk bola kecil yang harum dan lembut ini di pelukannya. Pada saat ini, panggilan Kuken datang secara tidak terduga. Kak, aku sudah menikah. Suaranya selembut nyamuk, ibu ingin kamu membelikanku rumah. Dia pasti sudah menjanjikan wanita itu sebuah rumah sebelum mereka menikah. Kalau tidak, siapa yang akan menyukainya? Kuzi tertawa dingin, kamu tidak punya tangan atau kaki. Kuken kehilangan muka dan amarahnya di ujung telepon, ibuku juga ibumu. Mengapa kamu masih tidak peka pada usia ini? Kamu belum pernah mendengarkan kata-kata ibu. Saya tidak akan memberikan uang saya kepada Anda. Kuzi menjawab dengan malas, kamu sudah menikah dan bukan anak lagi. Mengapa saya harus mendukung Anda? Huang Qing akhirnya tidak tahan lagi. Dia histeris di ujung telepon, apa kesalahan kakakmu? Pernahkah kami menganiaya Anda? Anda hidup seperti seorang raja. Apakah kamu tidak tahu untuk kembali dan membantu saudaramu? Dasar anjing tak berperasaan. Siapa bilang aku punya hubungan denganmu? Huang Qing, memarahi orang hanya menunjukkan bahwa karaktermu rendah. Anda bisa memikirkan cara untuk mendapatkan rumah Kuken sendiri. Saya tidak akan membayarnya. Kuzi membuka-buka majalah di sampingnya, tatapannya berubah dingin. Memang benar, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyombongkan diri saat itu. Sekarang, bukan saja dia tidak bisa mendapatkan rumah, tapi dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan istri. Dia tidak hanya menghancurkan keluarganya, tapi dia juga menghancurkan masa depan gadis lain. Ketika Huang Qing menelepon lagi, Kuzi juga acuh tak acuh. Dia memarahi dan menjawab sesuka hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa kehilangan kesabaran di depan anak itu sebenarnya adalah pendidikan yang sangat buruk. Setiap kali wajahnya menjadi dingin, alis kecil Sisi mengerut simpul, tampak gugup dan takut. Meski ibunya belum pernah memperlakukannya seperti ini sebelumnya, aura gelap seperti ini terlalu menakutkan bagi seorang anak kecil. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Siapa yang ada di ujung telepon? Itu pasti orang jahat.
Kalau tidak, ibu tidak akan begitu marah. Pada awalnya, Kuzi tidak menyadarinya sampai suatu hari, Huang Qing bertindak berlebihan dan berkata bahwa dia ingin datang ke kota Jiang untuk menimbulkan masalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Dasar bajingan tak berperasaan. Jika aku punya imaun lebih awal, aku akan menjual bajingan kecil itu. Meskipun dia tidak begitu berharga, aku bisa membeli 2 set lotre untuk mendapatkan uang untuk menantu perempuanku. Dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan banyak uang di pesta pernikahan. Keluarga mempelai wanita tidak memiliki sikap yang baik, sehingga dia hanya bisa menerimanya. Kemarahan ini adalah sesuatu yang selama ini dia tekan di dalam hatinya. Dia ingin membuat Kuzi merasa tidak nyaman juga. Tentu, jika kamu berani menjualnya, aku akan menjual cucumu juga. Kuzi tidak menyayangkannya sama sekali. Meski hanya Huang Qing yang akan melakukan hal berdarah seperti itu, dia tetap takut jika menggunakan nyawanya sebagai ancaman. Aku bersikeras untuk datang ke kota Jiang dan membiarkanmu melihat. Huang Qing sangat marah hingga mulutnya bergetar. Dia begitu liar hingga dia hampir ingin membawa barang-barangnya ke stasiun kereta. Jika kamu datang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kemarahan Kuzi meningkat. Paling tidak, dia harus pergi ke pusat penahanan selama beberapa hari. Ekspresi Kuzi pasti sangat buruk hari ini. Boneka kelinci di tangan Sisi jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menatap ibunya dengan mata merah. Bibi Hui segera membawa gadis kecil itu pergi. Sisi, ayo kita buat bola-bola ketan kecil. Bagaimana kalau kita makan ketan yang difermentasi hari ini? Sisi pergi ke dapur bersama Bibi Hui dengan 2 aliran air mata yang berkilauan. Meskipun ibunya memang sangat menakutkan, kesedihannya berkurang ketika memikirkan bagaimana dia bisa membuat bola-bola ketan yang lezat untuk kakak perempuannya. Bibi Hui mengusap tangannya yang gemuk dengan air bersih. Sisi, jangan takut. Ibu melindungimu. Sisi menjadi serius dan mengedipkan mata pada Bibi Hui. Apakah itu serigala jahat? Guru taman kanak-kanak mengatakan bahwa ada serigala jahat yang besar di luar. Mereka akan berubah menjadi manusia dan menipu anak-anak agar memakannya, sehingga mereka tidak bisa pergi bersama orang asing. Bibi Hui memikirkannya dan ingin mengatakan nenek, tetapi Kuzi telah melindungi anak itu dengan sangat baik. Dia tidak ingin Sisi mengetahui kenyataan kejam ini terlalu dini. Neneknya pernah ingin menjualnya. Hati Bibi Hui sakit saat memikirkannya, tapi dia tetap menepuk kepala Sisi. Ya, ibu sedang menelepon dengan serigala jahat. Sisi menghirup sedikit udara dingin. Dia menundukkan kepalanya untuk mencernanya sebentar, lalu mengangguk patuh. Bibi Hui juga menghela napas lega. Untungnya, anak itu berakal sehat. Kalau tidak, dia tidak akan tega melihat anak itu khawatir. Saat keluar dari dapur, Sisi sudah berubah menjadi seekor kucing-kucing kecil. Remah-remah adonan yang lengket membentuk pasta di wajahnya. Tangan dan bajunya berlumuran tepung. Namun, dia benar-benar lupa apa yang baru saja terjadi dan mengapa dia tidak bahagia pada awalnya. Dia menyeringai pada ibunya, Bu, aku juga akan membuat bola-bola ketan malam ini. Saat ini, Kuzi juga telah menyelesaikan panggilannya. Dia duduk di sofa dengan bingung dan mempertimbangkan pilihannya. Kelakuan Sisi barusan membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa cara dia menangani konflik keluarga di masa lalu agak terlalu kasar. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan akar permasalahannya, namun hal itu tampaknya juga berdampak pada keluarganya. Meskipun dia memenangkan setiap perdebatan, dia juga kalah. Seorang wanita tua seperti dia telah merusak waktu dan suasana hatinya yang baik. Ini bukanlah sebuah solusi. Dia hanya bisa membuat pilihan. Benar-benar terputus, atau terus membuang-buang waktu. Potong itu. Kuzi mengertakkan gigi. Faktanya, ini mungkin adalah pilihan dari sebagian besar keluarga yang mirip. Namun, Kuzi masih belum bisa tidur selama beberapa hari. Bagaimana dia harus memutuskan hubungan yang penuh kebencian ini? Malam selalu panjang, dan dia sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Ketika Kuzi pertama kali bertemu Liang Wen, dia masih merupakan orang yang sangat romantis dan lembut. Meski bertubuh besar dan kekar, Kuzi selalu merasa sangat bahagia saat bersamanya. Dalam mimpi Kuzi, selalu ada kenangan tentang hari-harinya sebagai pekerja wanita di pabrik tenun. Saat itu, dia memang tampan. Dia memiliki lengan dan kaki yang panjang, tinggi, kulit putih, dan fitur wajah yang indah.
Saat dia berjalan di jalan, orang-orang di jalan akan lebih memperhatikannya. Kemudian, ketika dia dan Liang Wen berkencan, semua orang tidak mengatakan apapun di permukaan, tetapi mereka masih membisikkan beberapa kata di belakang punggungnya. Kuzi ini seperti bunga segar yang tersangkut di kotoran sapi. Liang Wen hanyalah pekerja paruh waktu yang buruk di pabrik tetangga. Dia tidak memiliki pendidikan atau uang, dan dia terlihat kumuh. Banyak dari pelamar Kuzi adalah pria muda tampan dengan mata cerah. Kenapa dia jatuh cinta pada pria seperti itu? Liang Wen dalam mimpinya masih seorang remaja yang sangat cuek dan lugu. Meski dia sedikit canggung dalam mengekspresikan dirinya, dia selalu mencintainya dengan caranya sendiri. Ia memang seorang pemuda miskin, namun ia bersedia membagikan brosur, membagikan koran, membelikannya bunga, dan menemaninya ke bioskop. Setiap hari di siang hari, dia memanjat tembok hanya untuk berbagi daging dan sayuran di kotak makan siang dengan Kuzi. Meskipun dia memang terlihat seperti orang yang kasar, namun hatinya bersih, begitu bersih sehingga Kuzi sangat tertarik padanya. Ketika Kuzi sedang bekerja, dia akan mengirimkan semua uangnya ke Huang Qing, kecuali uang yang dia perlukan untuk makan. Karena Huang Qing berkata bahwa dia sudah dewasa saat itu dan harus mengambil tanggung jawab merawat adik laki-lakinya. Tentu saja, Kuzi melakukan apa yang diperintahkan. Kadang-kadang, bahkan jika dia tidak melakukannya dengan baik dalam sebulan, dia masih memberi Huang Qing jumlah yang sama. Dia menjaga ikat pinggangnya tetap ketat dan makan lebih sedikit setiap hari. Sudah biasa dia pusing karena kelaparan. Liang Wen pintar. Dia tahu kemana perginya uang wanita muda ini dan bahwa keadaan keluarganya memang tidak baik. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya membelikannya lebih banyak kue setiap hari. Kemudian, ketika Liang Wen melakukannya sedikit lebih baik, ketika bosnya memberinya kenaikan gaji, Liang Wen akan membelikannya manisan buah-buahan. Saat itu, manisan buah merupakan barang langka. Kuzi memandang pemuda dengan mata berbinar di depannya, dan segala macam emosi melonjak di hatinya. Sepertinya dia tidak pernah dicintai dengan baik. Ibunya memarahinya, ayahnya berpura-pura buta, dan penampilan Liang Wen seperti seberkas cahaya warna-warni yang tiba-tiba muncul di dunia kelabunya. Itu sangat indah sehingga sedikit tidak nyata. Meskipun dia takut dan berkonflik pada awalnya, Kuzi perlahan menerima Liang Wen sebagai pribadi. Sebagai seorang pacar, dia lembut dan teliti. Kuzi merasakan dirinya jatuh cinta padanya sedikit demi sedikit. Cinta ini adalah pengorbanan diri selama beberapa dekade mendatang. Dia merendahkan dirinya ke tanah karena dia yakin dia akan mencintainya selamanya. Nanti, jika menyangkut pernikahan, masalah ini tidak punya pilihan selain diungkapkan ke telinga Huang Qing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.